Halo sahabat, selamat datang di Satu Indonesia Channel. Sore ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat-sangat istimewa. Kenapa saya bilang istimewa? Bentar ya, nanti lihat kenapa istimewa. Oke, ini orang adalah bukan orang Indonesia sebetulnya, tapi begitu cintanya dia dengan budaya Indonesia. Mungkin ini satu titik yang bisa mengembalikan kita untuk semakin cinta pada negara kita Indonesia. Oke, selamat datang Ibu Margaret. Terima kasih. Apa kabar? Baik. Waduh. Ya menarik sih. Karena sering kali ada orang yang tanya, oh, kamu orang Indonesia ya? Tapi sebetulnya enggak. Tapi lama di Indonesia masalahnya. Orang mana, Bu? Lama. Orang Ini orang sini. Sering kali kalau anak-anak murid saya tanya, karena saya bilang, oh saya pernah ke Indonesia, terus ada foto-foto, oh ya saya main di Indonesia, main pertunjukan, gini-gini. Mereka, kamu orang Indonesia ya? Oh bukan. Saya orang Australia yang mencintai budaya Indonesia. Thank you so much. Jadi Satu Indonesia Channel ini, kami adalah sekumpulan pelaku musik, pelaku seni yang berdomisili di Sydney, Australia. Oke Bu, kita lanjut lagi. Berapa lama dan di mana dulu Bu waktu di Indonesia? Pertama kali saya ke Indonesia itu tahun 80-an, ya, pertengahan 80-an. Dari awal saya tertarik sama musiknya. Pertama seperti banyak orang Australia saya main ke Bali untuk liburan. Tapi saya dengar musik gamelan Bali, jadi saya langsung pingin main gong. Jadi saya cari gong pertama, alat musik. Dan selama beberapa tahun, 40 tahun ini hampir, saya selalu cari alat musik Indonesia, pengalaman belajar beraneka ragam musik Indonesia, jadi keliling. Tapi yang paling menyentuh, musik yang paling menyentuh hati saya itu dari Bandung, dari daerah Sunda. Jadi saya pernah ke ISPI, sekarang ISPI, tapi STSI Bandung, dan belajar karawitan Sunda. Dari kecapi suling. Ya nanti jangan lupa setelah interview ini nanti Bu Margaret akan membawakan satu lagu Sunda buat kita semua. Oke Bu, kita lanjut dulu Bu ya. Kalau Ibu mencintai budaya dan kesenian Indonesia, oke Bu, saya bisa terima. Tapi why? Kenapa Bu? Itu jelas. Untuk siapa saja harus lihat. Itu Indonesia yang beraneka ragam. Kalau berapa ya, 350 suku bangsa atau apa, sama adat yang beda-beda, sama warna dan desain kain yang beda-beda, terus yang suara bahasa beda-beda, yang suara bunyi, suara musik yang beda-beda, dan semua orang Indonesia tahu makanan selera yang beda-beda, terus khas makanannya yang beda-beda. Itu yang paling menarik buat saya. Dan saya tidak bisa habis ya pengalaman keliling cari nuansa yang baru, seperti ke Makassar, pernah ke Makassar, ke Cirebon, yang agak lama untuk lihat, untuk cari pengalaman dan supaya tahu bagaimana daerah-daerah itu. Toraja, Lombok,
Bukit Tinggi, ya Kalimantan, di mana-mana. Karena orang Indonesia juga ramah tamah dan baik hati. Jadi selalu saya diterima sebagai orang biasa dan mereka banyak pengalaman saya di Indonesia dan banyak teman. Bukan main. Jadi message pesan dari semua ini adalah ya tentang Indonesia yang sangat layak dicintai ya Bu ya. Sangat patut dicintai dengan banyak ragam budaya dan semua historinya ya Bu ya. Warna-warni ya Bu ya. Warna-warni Ya, itu. betul. Sebetulnya saya belajar dengan saya menulis skripsi soal musik, alat musik itu kecapi yang khas Sunda dan dapat master S2. Selama waktu itu saya harus menganalisa, lihat satu karya Pak Nano Suratno yang namanya Warna. Karena itu yang semacam inti budaya Indonesia, budaya Sunda waktu itu. Wow. Jadi musik Sunda inilah yang akhirnya menempati selera Ibu ya di dalam bermusik atau gimana? Iya, itu betul-betul. Tapi pertama itu musik gamelan Bali memang. Terus musik gamelan Jawa, musik Talempong Sumatera, musik Kalimantan, dari mana-mana. Tapi kalau Sunda itu, waktu itu saya ambil Sunda karena saya lihat banyak yang menulis soal Bali, soal Jawa. Tapi Sunda kurang meneliti. Jadi saya pikir penelitian saya di Sunda. Juga karena kalau di Sunda itu musik rakyat. Kalau di Jawa itu musik keraton. Kalau di Bali biasanya musik untuk agama itu untuk ritual. Jadi ritual. yang menarik yang musik rakyat itu buat saya untuk di Sunda. Karena itu terus menerus. Waktu itu saya ketemu lagu itu dan warna musik Sunda di Parangtritis. Karena saya sebagai turis datang, terus banyak orang main musik. Kalau di Bali juga main, tapi itu lagu barat seringkali juga di Jawa. Tapi kalau di Sunda itu main lagu yang Es Lilin, Bubugi Bulan, yang saya kena. Saya pikir, wow, saya mau tahu lagu-lagu itu. Terus mungkin karena saya pemain piano, kecapi itu yang bisa diperdalam, bisa main. Terus suling, karena saya main flute, classical flute, itu yang suling bambu juga. Saya pingin main, tapi masalahnya biasanya nggak bisa main kecapi sama suling bareng. Satu orang. Susah. Jadi menarik, saya harus kerjasama, kolaborasi sama teman-teman di sana juga. Baik. Wow, ini menarik Bu. Nanti mungkin kita akan bikin satu sesi lagi di Satu Indonesia Channel yang kita mengupas lebih dalam lagi tentang inilah musik kita yang sudah yang dalam darah kita, of course. Menarik sekali. Betul. Ya. Oke, sobat. Jadi ini adalah video channel kita yang pertama yang berkaitan dengan 75 tahun Dirgahayu untuk Indonesia. Ya Bu, jadi mungkin Bu Margaret bisa mengucapkan sesuatu untuk Indonesia saat ini. Itu selamat ya, Dirgahayu ke-75 dan Indonesia maju. Terima kasih waktunya Bu Margaret. Salam sama-sama. ke Mas Arief. Ya.
Oke, kita akan lanjut lagi dengan beberapa tamu kita malam ini dan kita akan jumpa lagi. Terima kasih. Bui bulan, bui bulan, sangre bentang, panon poe, disasate. Unggal bulan, abdi teang. Unggal poe, oke ade. Situ Ciburu, laukna hese dipancing. Nyeredet hate, ningali ngaplak China. Dueta sah nilalangkung ningalenjing. Nyeredet hate, ningali sorot sojana. Bui bulan, sangre bentang, panon poe, disasate. Unggal bulan, abdi teang. Unggal poe, oke ade. Situ Ciburu, laukna hese dipancing. Nyeredet hate, ningali ngaplak China. Duh etasa ungalangkung ningalenjing. Nyeredet hate, ningali sorot sojana. Oke, halo sahabat Satu Indonesia Channel. Selamat datang di channel kebanggaan kita. Oke, kita langsung saja. Malam ini saya kedatangan tamu-tamu istimewa. Oke, yang pertama selamat datang kepada Pak Endi Dharma. Selamat malam Pak.
Selamat malam. Ya, Pak Endi Dharma adalah Presiden ICC. Singkatannya apa Pak? Indonesian Community. Pakai mic-nya Pak, sorry Pak. Indonesian Community Council. Oke. Sejak tahun 2000 berapa Pak? 2016, 2 periode Pak. 2 periode. Oke, selamat datang Pak Endi. Dan yang kedua Pak Hendra Wijaya, selamat malam Pak Selamat Hendra. malam. Ya, Pak Hendra ini adalah presiden dari IDN yang kepanjangannya Indonesia Diaspora Network. 2 periode juga Pak. 2 periode juga. Oh, ini berarti musim 2 ya. Oke. Nggak boleh. Dan yang terakhir ini yang sangat spesial buat kita semua. Selamat datang Pak Heru Subolo. Selamat malam Pak. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heru Subolo yang sama-sama kita ketahui adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia untuk Sydney. Oke, terima kasih Pak sudah berpartisipasi di channel kita ini. Atas dukungannya sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Nah Pak, ini kita langsung ke pertanyaan-pertanyaan yang general aja Pak. Oke, malam ini tentunya ini berkaitan dengan Dirgahayu untuk Republik Indonesia yang ke-75. Baik Pak ya. Kita langsung saja karena mengingat durasi yang nggak terlalu fleksibel nih Pak. Jadi langsung aja kita ke Pak Hendra dulu Pak. Pertanyaan adalah dengan adanya pandemik dan krisis global ekonomi yang sekarang kita alami ini Pak, apakah berpengaruh terhadap hubungan kedua negara sahabat ini Pak, antara Australia dan Indonesia? Silakan Pak. Kalau kita ngelihat dari letak strategisnya negara Australia adalah dari benua Asia. Jadi saya rasa hubungan antara Indonesia dan Australia ada sangat penting sekali dan tetangga yang sangat dekat sekali. Jadi dengan adanya pandemik ini saya rasa hubungannya malah jadi lebih bagus. Karena setiap negara juga membutuhkan ketergantungan satu sama dengan yang lain. Dan saya melihat bahwa peranan khususnya di dalam masa-masa yang susah ini adalah bahwa kita sebagai, khususnya saya mewakili diaspora, adalah peranan untuk connect the dot, supaya untuk bisa dengan adanya connect the dot antara Australia dan Indonesia ini, jadi bisa salah satunya untuk bisa menggerakkan roda ekonomi antara B2B atau B2G atau bagaimana, itu adalah salah satu impact yang akan kita coba lakukan sebagai diaspora di Australia. Intinya sih sebenarnya nggak ini Pak ya, malah lebih hangat Pak seharusnya ya. Iya betul. Oke ya. Pak, mengenai itu Pak, yang isu penutupan perbatasan itu gimana tuh Pak? Kalau saya ngelihat memang secara fisik kita memang dibatasin border karena dengan ada masalah untuk menghindari penyebaran pandemik yang lebih luas lagi. Ya. Tapi kalau kita melihat dari secara global itu bahwa dimanapun juga sekarang ini seperti borderless Pak, karena dengan teknologi dan juga dengan komunikasi yang sudah canggih dari hari ke hari, jadi kita seperti kita mau bertemu pun juga bisa melalui udara, dan dimanapun jadi fisik secara border itu akan terhilangkan secara nggak langsung dengan adanya borderless communication ini Pak. Baik ya Pak. Oke. Mungkin bisa ditambahkan sedikit Pak kalau dari sudut pandang Pak Konsulat Jenderal mengenai isu pandemik dan krisis global ini, itu kira-kira sampai seberapa Pak itu dari kalau dari ininya ya, dari sudut pandang Konjen sendiri gitu. Silakan. Ya, terima kasih Pak Ruli. Isu pandemik ini memang tidak hanya kena di 1 atau 2 negara, tetapi hampir mayoritas negara di dunia mengalaminya. Ya. Jadi diperlukan sebuah kerja bersama, aksi bersama dari seluruh negara yang terkena pandemik untuk bisa mengatasi hal ini. Dan alhamdulillah hubungan Indonesia dan Australia sangat
erat sekali ya. Kita mempunyai hubungan yang disebut dengan comprehensive partnership, kemitraan komprehensif, di mana itu mencakup hampir seluruh sektor. Jadi tentunya kerjasama kesehatan juga menjadi salah satu kuncinya untuk mengatasi masalah pandemik ini, dan kedua negara sudah sangat erat berhubungan dan menjalin komunikasi maupun exchange expertise dan sebagainya termasuk di bidang kesehatan. Mudah-mudahan ini akan menjadi salah satu kunci bagi mencegah merebaknya COVID di kemudian hari. Baik Pak, terima kasih. Jadi bisa kita simpulkan di pertanyaan pertama ini nggak ada masalah ya Pak ya, antara bilateralnya Pak ya? Dalam kaitan tidak ada masalah. Ini penting bagi kita semua ketahui bahwa hubungan kita dengan Australia ini justru malah semakin meningkat. Jadi hubungan positif ini baik untuk kita sikapi bersama seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Australia, termasuk diaspora, teman-teman dari ICC dan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di sini. Baik Pak Heru, terima kasih. Nah ini langsung ke superstar kita ini Pak Endi ini. Ini langsung nyanyi loh Pak, bentar lagi Pak. Siap, Pak, Siap siap. Pak ya. Oke Pak, ini ada sebenarnya ini pertanyaan yang ada di tangan saya ini semacam polling gitu loh Pak. Jadi saya itu datang ke beberapa orang gitu kan. Jadi tantangan-tantangan apa yang dihadapi oleh ICC. Yang saya tahu Pak, mohon saya dikoreksi ya, bahwa ICC itu lebih ke sosial ya Pak ya. Ya betul ya, ke kayak charity dan segala macamnya, betul Pak ya. Oke. Betul. Nah ini dalam keadaan saat ini Pak, sehubungan dengan COVID-19, misalnya ada seorang WNI yang terkena COVID di sini gitu, itu bagaimana dan apa responnya gimana itu Pak kira-kira yang yang akan dilakukan atau mungkin sudah ada, tolong dijelaskan dulu. Iya. Sebenarnya ICC ini hanya sebagai payung, sebagai alat komunikasi, koordinasi dan transportasi. Kami ini sebenarnya bukan lembaga sosial, tapi kami lebih banyak melakukan sosial. Ya, terutama di periode saya selama 2 tahun ini. Tidak hanya di pandemi COVID-19. Sebelumnya pun semua bencana yang ada di Indonesia, ICC langsung terjun ke lapangan, membawakan donasinya. Tidak hanya itu juga, kita di dalam negeri, di Australia sendiri dan internasional, contohnya ke New Zealand dan Sri Lanka kemarin. Mengenai dampak COVID-19, kami dari ICC selalu update juga dengan Pensosbud dari KJRI dan para pimpinan ormas, karena ormas kita ini seperti di Indonesia, seperti Indonesia layaknya provinsi, ormas dari Aceh, Medan, Padang sampai Manado, semua update. Ada beberapa laporan pun hanya 1-2 orang teratasi karena mereka masyarakat di sini kan punya pemilih dokter, ya. Jadi sampai saat ini tidak ada masalah yang cukup berat buat kami. Mengenai bantuan-bantuan semua ormas masyarakat, ormas agama, sampai saat ini di tempat-tempat peribadatan itu kalau kita lihat seperti grocery Pak. Jadi mereka itu masih ada stok-stok untuk masyarakat ataupun pelajar yang membutuhkan bantuan, silakan datang. Kami menengok di SIDE, di dalam masjid itu seperti grocery saja, dari minyak, biskuit semua ada, Indomie. Begitu juga dari umat-umat yang lain, gereja Hindu, mereka juga masih sampai saat ini melakukan pembagian makanan. Walaupun sebagian masyarakat dan pelajar kita sudah kembali bekerja dan walaupun tidak full time, tapi masih ada beberapa yang membutuhkan bantuan dan beberapa organisasi masyarakat dan agama masih menyuplai sampai saat ini, termasuk Indosos. Sampai saat ini dia masih menyediakan
sayuran, bahan pokok yang lainnya. Ya. Wow, luar biasa Pak. Oke, jadi tadi itu bahwa ICC itu bukan lembaga sosial. ya, Pak? Sebenarnya bukan lembaga sosial, Pak. Ya, Tapi ya, itu karena ah, kami punya nurani, Pak. ya, ya, Jadi ya, ya. hati-hati kami ini bekerja. Baik, baik. Siapa lagi yang garda yang paling terdepan Iya. kalau bukan ICC Oh. gitu. Jadi karena ICC ini kan pemersatu. Dari awalnya terbentuk itu pemersatu. Ya, Ini ya. dicetuskan oleh Bapak dari waktu itu KJRI, saya kurang tahu Pak siapa, pada tahun 2000. Itu pada Pak. tahun 2000 ya, di Ya. ICC yang dicetuskan oleh Pak Konjen pada saat itu gitu. Ya pada konjen saat itu. Ya. Baik, baik. Oke. Kita di sesi pertama ini straight to the point dan cukup jelas Pak semuanya. Oke, nah sekarang kita waktunya relax dikit nih Pak. Nah, jadi pada saat Bapak ini datang bertiga, ini pun juga bukan tanpa alasan Pak dari kami ya, dari channel kami ini. Karena ada yang menurut saya itu spesial. Pak Endi 2 periode, ya Pak. Pak Endra 2 periode. Nah, Pak Heru ini juga gitu Pak. Sorry ini kita langsung dari Pak Heru ya Pak ya. Sorry ini. Pak Heru ini, saya nggak apa-apa Pak ya. Ini agak gini. Bapak ini salah satu konjen yang sangat populer Pak. Ya, saya nggak tahu kenapa karena kebetulan saya juga kan sering ke kumpulan-kumpulan gitu loh Pak. Nah, ini apa Pak? Resepnya apa ini? Kok bisa sampai orang itu dalam setiap acara itu begitu ada Pak Heru datang itu langsung kayak salting gitu loh Pak. Orang itu kayak mau cari perhatiannya Pak Heru itu kenapa Pak? Monggo silakan. Wah, Resepnya apa ini gitu kan? pertanyaan yang sulit. Tidak ada resep khusus, Gitu ya, Pak, hanya ya? menjadi diri sendiri Pak. Baik, Ya. baik ya. Dan tentu saja sikap ini tentu saja merespon juga sikap dari teman-teman masyarakat Indonesia yang sudah demikian friendly ya, guyup kalau bahasa Jawanya, hangat ya, dan jiwa sosialnya tinggi, rasa kemanusiaan tinggi. Kami harus mengimbanginya itu semua. Dan alhamdulillah ya itu semua lah yang keluar dari dalam hati sendiri. Jadi kami juga menyampaikan terima kasih punya teman-teman yang luar biasa di pemimpin Iya, organisasi seperti ini. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak. Iya juga Ibu juga gitu tuh Pak. Selalu ditunggu-tunggu tuh datangnya itu. Apalagi itu pasukan-pasukan poco-poco itu loh Pak. Terima kasih Pak. Selalu datang, wah Ibu Konjen pasti datang nih nanti gitu ya. Baik Pak, jadi intinya terima kasih Pak sudah berada di tengah-tengah kami memberikan kehangatan buat kami semua. Thank Kami you juga so much. terima kasih. Thank you very Terima much. kasih, Pak. Nah, kalau Pak Endra nih. Nah, gitu. Pak Endra ini juga akhirnya Bapak suka atau tidak suka Bapak menjadi seseorang yang populer sekarang ini, Pak. Iya. Saya sempat join di satu acara yang diadakan di diaspora. Saya lupa tahunnya itu. Ada yang bisa mengingatkan nggak itu tahun berapa itu ya? Di Bankstown tuh Pak waktu itu ya. Diaspora Night. Ya. Iya, Diaspora Night. Oktober ya Pak ya? Oktober ya. 2000 berapa? 19 ya betul. Jadi Diaspora Night. Itu saya kebetulan baru datang Pak pada saat itu, saya kan dari Indonesia ya, saya baru datang sini. Begitu saya masuk ke situ tuh semua itu nanti Pak Hendra begini, nanti Pak Hendra begini gitu kan. Dan jujur aja saya belum pernah ketemu Pak Hendra pada saat itu kan. Pada saat Bapak speech baru, oh ini Pak Hendra itu gitu. Nah, ini resepnya apa Pak? Kira-kira Pak, kok Bapak bisa mengayomi anggota Bapak sedemikian rupa? 2 periode ya Pak ya maksudnya ya. Silakan. Terima kasih. Mungkin saya rasa kuncinya seperti yang Pak Heru bilang tadi, bahwa kita mencoba seperti apa yang kita apa adanya salah satunya, dan juga kita mencoba merangkul setiap dari masyarakat, khususnya karena diaspora itu sendiri kan itu adalah semua dari masyarakat yang tinggal di Australia. Jadi teman-teman semua yang sekolah di sini, bisa dari anak-anak sekolah sampai dari yang sudah lama berpuluh-puluh tahun ada di sini, adalah salah satu semua adalah diaspora di Indonesia semua Pak. Jadi pengertiannya diaspora di sini bahwa semua yang masih cinta dengan Indonesia, yang
tinggal di luar Indonesia itu adalah diaspora. Jadi kembali lagi terima kasih atas dukungan teman-teman semua juga, karena ini semua juga karena khususnya dari Pak Heru dan juga Pak Andy dan teman-teman dari organisasi lainnya, karena kita tujuannya untuk satunya untuk menyatukan kebersamaan khususnya di masyarakat Indonesia. Jadi mungkin saya tekankan di sini bahwa diaspora ini bukan suatu organisasi tapi suatu gerakan, dan kita tujuannya adalah untuk connect the dot aja Pak. Jadi kita bukan untuk menyaingin, tapi kita malah untuk sebagai katalis saja di dalam itu. Ya itu jadi itu salah satu yang mesti di highlight itu Pak. Jadi bukan apa Pak, bukan organisasi ya. Iya. Jadi suatu gerakan, jadi suatu gerakan kayak gerakan aja Iya. gitu. Oke. Dan Ya. juga mungkin yang saya tambahkan lagi bahwa karena diaspora ini hampir di semua negara ada, hampir 66 negara ada Pak. Jadi kita seperti punya teman di mana-mana. Salah satu keuntungan kita menjadi diaspora Indonesia. Oh iya. Wow, oke, terima kasih banyak Banda. Nah kalau yang terakhir ini saya nggak perlu banyak tanya sebetulnya ini, karena nggak tahu kenapa acara dingin nih, ya kan, udara dingin, orang-orang diam gitu, nggak pakai ngapa-ngapain, Pak Andy datang langsung anget gitu loh. Ya, ini gimana nih caranya, gimana nih Pak Andy nih? Resepnya apa, mungkin kita nanti untuk generasi-generasi muda akan bisa belajar gitu loh Pak, ya kan? Monggo silakan Pak. Ini. Ketika kami masuk dalam aktif dalam organisasi, dalam hati nurani yang paling dalam ini ada dua. Satu, ingin menciptakan harmonisasi dari semua unsur kelompok organisasi, dan yang satu lagi dari hati nurani kami ini keluar sosial. Jadi kami bukan merubah tatanan dari apa ini ASISI yang sebenarnya. Ya sebenarnya saya katakan ASISI itu ada 3 visi ASISI itu, sebagai koordinator, alat komunikasi dan transformasi. Kami ini berangkat dari hati nurani sendiri itu lebih menyentuh ke sosial, karena yang kami hadapi ini masalah-masalah masyarakat itu. Baik, terima kasih Pak. Jadi ya itulah. Jadi tambahannya Pak ya, Iya, monggo, silakan. kami ini sebagai pucuk pimpinan, kami selalu menciptakan harmonisasi supaya organisasi-organisasi lain mengikutinya. Baik. Gitu, Pak. Ya, itu Memberikan contoh yang utama itu. Itu kata kuncinya Pak ya. Iya. Harmonisasi akan menciptakan kebersamaan. Oke. Yes, kita kembali lagi. Selamat datang Sobat Satu Indonesia di channel kita yang kita banggakan ini. Oke, nah di sesi yang sekarang ini kita akan lebih kepada Dirgahayu Indonesia kita. Oke, yang ke-75. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita kedatangan tamu-tamu spesial kita malam ini. Ada Pak Heru. Selamat malam Pak Heru. Ya, Pak Endra, selamat malam Pak Endra dan Pak Andy. Oke, nah kita langsung aja ke satu pertanyaan lanjutan di sesi ini terkait dengan tema kita malam ini, yaitu 17 Agustus di 2020 yang dengan temanya Indonesia Maju ya Pak ya, Indonesia Maju. Jadi ini saya dari Pak Heru dulu Pak. Itu kira-kira sektor manakah yang menjadi prioritas dari Pak Heru untuk lebih maju, khususnya untuk konjen Indonesia di Sydney? Monggo silakan Pak. Terima kasih Pak Ruli. Jadi tema 17 Agustus peringatan hari ulang tahun ke-75 tahun ini adalah Indonesia Maju, Bangga Buatan Indonesia. Bangga Buatan Indonesia. Ya, dalam kaitan dengan itu maka paling tidak ada 2 hal yang kita ingin capai. Pertama adalah peningkatan sumber daya manusia. Dalam kaitan ini juga termasuk perlindungan warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia yang ada di Australia.
Kemudian yang kedua adalah peningkatan kesejahteraan melalui hubungan ekonomi yang lebih kuat dengan Australia. Tadi disebutkan bangga buatan Indonesia. Kebetulan tahun ini juga mulai berlakunya Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership, kemitraan komprehensif antara Indonesia dan Pertamina, Australia. Untuk itu maka dua sektor itu yang sangat penting kita segerakan untuk dapat merengkuh capaian-capaian yang bermanfaat bagi kemaslahatan Indonesia dan juga peningkatan hubungan bilateral dengan Australia. Luar biasa Pak, terima kasih Pak. Ya mudah-mudahan itu akan segera terwujud Pak ya. Oke, insya Allah. Kalau Pak Enda gimana Pak? Kalau dari diaspora sendiri peranannya mudah-mudahan di jangka pendek dan jangka panjangnya bahwa peranan diaspora bisa membantu untuk pemerintah Indonesia menjembatani juga dengan pemerintah Australia supaya peranan ini bisa melancarkan semua roda-roda ekonomi khususnya, dan sebagai untuk generasi anak-anak muda yang khususnya yang ada di Australia, saya rasa karena banyak yang mungkin karena belum begitu paham dengan kebudayaan di Indonesia, jadi salah satunya untuk mengencourage anak-anak muda untuk bisa mengenal budaya Indonesia dengan melalui pengenalan Pancasila yang seperti Pak Heru juga hari ini ada Zoom dengan peduli Pancasila untuk buat anak-anak muda juga, dan juga untuk melestarikan kebudayaan Indonesia. Terima kasih. Baik, ya. Oke, jadi ada Zoom ya Pak Heru ya dari hari ini ya. Wow, iya. Oke, kalau Pak ini gimana Pak? Ini apa Pak yang prioritas yang prioritas jangka pendek ya untuk di ICC yang mau lebih dimajukan lagi apa nih Pak kira-kira Pak? Mungkin masyarakat melihat sekarang kinerja ICC seperti apa. Di periode saya ini ICC ini semakin banyak ormas-ormas baru yang bergabung Pak. Jadi ya alhamdulillah di 2 periode kami ini ICC semakin banyak organisasinya Pak. Itu pertanda bahwa kita ada perkembangan Pak. Wah iya, gitu. Oke Pak, ya Pak. Baiklah Pak, ada yang mau ditambahkan lagi Pak Andi kira-kira? Saya rasa cukup mungkin karena kami sendiri dengan ICC dan ADN diaspora selalu berdampingan dan mendampingi Bapak Heru Subolo sebagai Konsulat Jenderal di Sydney ini Pak. Kita selalu bekerja sama dengan seluruh organisasi masyarakat Pak. Sesuai dengan budaya kita Pak ya. Selalu bergotong royong, betul. Mungkin bisa saya tambahin sedikit. Kebetulan Pak Heru adalah salah satu founder kita yang waktu itu diaspora pencetus waktu di LA Pak ya. Ya, jadi mungkin Pak Heru mungkin bisa cerita sedikit juga. Ya, monggo silakan Pak. Ya, memang waktu itu kami termasuk salah satu tim yang untuk menggodok pelaksanaan Kongres Diaspora yang pertama di Los Angeles tahun 2012. Dan dari situ kemudian berkembang ide besar dari Bapak Duta Besar waktu itu Pak Dino Patijalal, dan kami membantu dalam satu tim untuk melaksanakan atau menginisiasi diaspora yang pertama, dan kemudian berlanjut sampai sekarang. Dan alhamdulillah misi utama ada tadi yang disebutkan Pak Indra untuk meng-connect the dots, potensi-potensi diaspora, potensi-potensi orang keturunan Indonesia ataupun Indonesia di luar negeri ternyata luar biasa, dan itu perlu digali, perlu digabungkan satu sama lain, perlu dikoneksikan sehingga menjadi kekuatan yang besar, tidak saja untuk diaspora sendiri tetapi juga untuk bangsa dan negara Indonesia. Ya Pak. Oke, akhirnya ada beberapa message atau pesan-pesan yang bisa kita dapatkan di malam hari ini, yaitu adalah masalah kebersamaan, harmoni, saling tolong, saling lah, oke. Nah, di antara ini semua ini hanya akan kita temui di budaya kita, budaya Indonesia yang luhur, oke. Nah, jadi buat kamu-kamu semua, ini adalah kesempatan atau momen yang luar biasa, karena kita kedatangan
narasumber yang memang memiliki personal yang luar biasa. Oke, terima kasih Pak Heru, terima kasih banyak Sama-sama. Pak Enda, terima kasih Pak Endi. Sama-sama Pak. Kita akan ketemu lagi. Oh ya, nanti kita akan lanjutkan channel-channel ini dengan lebih mendalam. Oke, saya akan sowan. Orang bahasa Jawanya itu sowan. Jadi sowan itu apa Pak ya? Kayak mengunjungi yang lebih tua. Oke, saya akan datang ke Pak Endi, saya akan datang ke Pak Enda, saya akan datang ke Pak Heru, dan kita akan lebih dalam lagi membicarakan tentang hal-hal yang ya akan menjadi menarik buat kita semua. Oke? Baik Pak, untuk yang tidak kalah pentingnya ya, mungkin justru ini poin dari ketemunya kita malam ini Pak. Ini adalah harapan dan pesan dari Pak Heru pribadi dan juga selaku konjen untuk seluruh masyarakat Indonesia yang ada di Australia, khususnya yang ada di Sydney, yang mungkin juga berkaitan dengan pandemik COVID-19. Monggo silakan Pak. Terima kasih Pak Ruli. Jadi ada 3 yang ingin saya sampaikan. Yang pertama dalam kaitan dengan pandemi COVID yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Tentunya kami berharap kita semua, mungkin dari diri saya pribadi, keluarga, dan seluruh masyarakat Indonesia yang ada di Australia, khususnya di Sydney dan sekitarnya, untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, ya, selalu berhati-hati di dalam lingkungan publik, ya, jaga jarak, cuci tangan, ya, pakai masker kalau perlu, ya, dan perhatikan protokol yang ada di pemerintah Australia di sini. Yang kedua, dalam kaitan dengan hubungan Indonesia dan Australia, kita sudah luar biasa hubungannya dengan Australia, sangat dekat, mempunyai comprehensive partnership, kemitraan komprehensif, maka kami berharap kita semua dapat menggunakan kesempatan hubungan ini untuk mengambil bagian masing-masing, memperkuat jejaring, mengambil manfaat dalam bidang ekonomi, hubungan manusia, sehingga hubungan bilateral kita semakin meningkat. Dan yang terakhir, kita berada di masyarakat multicultural Australia. Untuk itu, kita harus tingkatkan kekompakan kita, kerjasama dan harmoni, perdamaian, kesepahaman dengan seluruh masyarakat yang lain, sehingga tercipta masyarakat yang kita idam-idamkan, tidak hanya di keluarga, tetapi juga di lingkungan sekitar. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Heru. Itu adalah pesan yang akan kita jalankan tentunya. Oke. Nah, di sesi yang terakhir, nanti setelah ini tentunya kita akan nyanyi bareng. Kebetulan kita punya singers, penyanyi idola saya ini sebetulnya Pak. Ini penyanyi andalan. Penyanyi andalan tuh, ya kan? Baiklah, kita akan kembali lagi. Dirgahayu Republik Indonesia ke-75. Indonesia maju, bangga buatan Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Baik, ini adalah akhir dari sesi kita malam ini. Begitu banyak yang bisa kita dapatkan dari perbincangan kita malam ini. Oke, tapi jangan kemana-mana, stay tune di channel kita, di Satu Indonesia Channel,
karena kita nanti akan mengunjungi bapak-bapak ini di sebelah saya ini untuk berbicara lebih dalam lagi, oke, lebih detail. Tapi semuanya akan kita kembalikan kepada kamu semua selama kamu subscribe. Ini paling penting, oke? Kita akan ada terus buat kalian semua. Bye-bye. Dan kita akan, ya, ada Pak Edi malam ini akan nyanyi buat kita semua ya. Oke. Berhembus angin malam mencekam, menghempas, membelai wajah ayu. Itulah senyuman yang terakhir darimu. Ku dekati dirimu, kau diam, tersungging senyuman di bibirmu. Itulah senyuman yang terakhir darimu. Diri gemuruh angin meniup daun-daun, alam yang jadi saksi kau serahkan jiwa raga. Ku dekati dirimu, kau diam, tersungging senyuman di bibirmu. Oh angin malam, bawa daku kepadanya. Diiring gemuruh angin, meniup daun-daun, alam yang jadi saksi kau serahkan